Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar dongeng, tapi bayangan masa lalu yang masih hidup di sekitar kita. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib terasa begitu tipis, sampai-sampai kau tak tahu apakah suara yang kau dengar tadi berasal dari manusia atau sesuatu yang menatapmu dari balik gelap. Di sini, kami akan menuntunmu menyusuri cerita-cerita kelam tentang pesugihan, kutukan, dan perjanjian gelap yang pernah terjadi di tanah Indonesia. Cerita yang konon ditutup rapat oleh warga, disembunyikan di balik doa dan larangan, agar tak menular ke generasi berikutnya. Malam ini, kita akan membahas kisah dari sebuah desa yang dulu dikenal makmur dan penuh kedamaian. Namun semua berubah saat seorang perempuan bernama Asih datang dan tinggal di sana. Ia bukan dukun, bukan pula pesugihan, tapi setiap lelaki yang mencintainya selalu berakhir mengenaskan. Orang-orang menyebutnya sebagai perempuan bahu laweyan, perempuan pembawa sial yang katanya memiliki tanda kutukan di tubuhnya. Bahu yang miring, panjang ke belakang, seperti menanggung sesuatu yang tak terlihat. Tapi, benarkah semua ini hanya karena mitos? Atau justru ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik tubuh perempuan itu? Dalam kisah ini, kita tidak hanya membicarakan keindahan dan keanggunan seorang perempuan, tapi juga beban gelap yang ia pikul. Sebuah kutukan turun-temurun dari tanah Laweyan, tempat di mana darah, kain batik, dan kesetiaan pernah dipertaruhkan untuk kekayaan dan cinta. Malam ini, biarkan dirimu hanyut dalam kisah yang perlahan akan membuka satu persatu rahasia yang selama ini disembunyikan, tentang cinta yang berubah jadi dendam, dan kesetiaan yang dibayar dengan kematian. Jangan lupa matikan lampu, pastikan pintu terkunci, dan jangan menoleh ke belakang, karena kadang suara lembut yang memanggil namamu dari arah jendela. Itu bukan hanya angin. Inilah kisah perempuan bahu laweyan dari channel Mistis dan Pesugihan Nanti Malam. Desa Gunung Sari, sebuah desa yang terletak di kaki perbukitan kecil, dikelilingi oleh hamparan sawah luas yang membentang sejauh mata memandang. Setiap pagi, embun menempel di pucuk daun padi seperti butiran kaca kecil yang memantulkan cahaya matahari pertama. Suara ayam jantan bersautan dari kejauhan, diiringi bau asap dapur yang keluar dari celah-celah rumah bambu. Penduduknya hidup tenang, rukun, dan sederhana. Mereka percaya bahwa selama mereka saling bantu, saling percaya, dan tidak melanggar adat, desa itu akan selalu diberkahi. Gunung Sari bukan hanya indah, tapi juga hangat. Setiap kali ada yang menikah, warga akan gotong royong membantu tanpa pamrih. Kalau ada yang panen, mereka berbagi hasil tanpa perlu diminta. Anak-anak bermain di pematang sawah sambil berteriak kegirangan. Dan para ibu menjemur padi sambil bercengkerama, menertawakan hal-hal kecil. Semua terasa damai. Namun kedamaian itu mulai retak ketika seorang perempuan datang dari desa seberang. Namanya Asih. Ia datang sendirian, membawa 2 karung kecil berisi pakaian dan beberapa perabot, lalu menempati rumah tua peninggalan ibunya di tepi hutan bambu. Rumah itu sudah lama kosong, catnya mengelupas, gentengnya berlumut, dan di bagian belakangnya tumbuh pohon kamboja putih yang bunganya sering gugur. Bahkan di siang hari, Asih tak banyak bicara. Hari-hari pertamanya di desa itu hanya diisi dengan membersihkan rumah, memperbaiki jendela, dan menanam bunga melati di halaman. Warga desa melihatnya dengan rasa ingin tahu. Sebagian kasihan, sebagian lagi curiga. Wajah Asih memang cantik, tapi bukan kecantikan yang membuat orang nyaman menatap lama. Ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Cara dia berjalan pelan, pandangan matanya yang seperti kosong, dan bahunya. Ya, bahunya itu agak menonjol dan miring sedikit ke belakang, seolah dia menanggung sesuatu yang berat tapi tak kelihatan. Orang-orang tua di Gunung Sari mulai berbisik. "Lo bahune kui ora lumrah nduk." "Bahu laweyan," kata Mbah Rinem, perempuan sepuh penjaga lumbung desa. Bahu laweyan, menurut kepercayaan mereka, adalah tanda perempuan pembawa sial. Konon keturunan dari kutukan perempuan pesugihan zaman dulu yang menjual dirinya demi kekayaan. Tentu saja tidak semua percaya. Anak-anak muda menertawakannya. Mereka bilang itu cuma takhayul. Tapi orang-orang tua menatap serius karena mereka tahu, di desa-desa seperti Gunung Sari,
Tidak ada hal yang cuma mitos. Hari-hari berikutnya, Asih mulai terlihat berbaur, meski hanya sedikit. Ia membantu di sawah, menimba air di sumur umum, dan sesekali ikut menganyam tikar bersama ibu-ibu desa. Namun ada kebiasaan Asih yang membuat banyak orang mulai merasa aneh. Setiap sore menjelang maghrib, ia akan berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah hutan bambu. Tangan kirinya menggenggam bunga melati, sementara tangan kanannya menyentuh bahunya sendiri. Diam, tidak bergerak, seolah menunggu seseorang. Pernah suatu kali Siti, anak kecil yang lewat di depan rumahnya, melihat Asih tersenyum sendiri sambil berbisik pelan, "Wis teko durung le, sudah datang belum nah?" Padahal Asih tidak punya anak. Sejak itu, anak-anak mulai takut lewat depan rumahnya. Mereka lebih memilih jalan memutar ke belakang sawah. Bahkan saat siang hari pun, suasana di depan rumah Asih selalu terasa dingin dan sepi, seolah udara di sana berbeda dari tempat lain. Warga mulai membicarakan Asih di pos ronda. Dia itu sendirian, tapi malam-malam sering ada bayangan keluar masuk rumahnya. Katanya suka ngobrol sendiri di depan cermin. Entah kenapa, ayam-ayamku nggak pernah mau lewat dekat halamannya. Mbah Wiryo, orang tertua di Gunung Sari yang dikenal bisa merasa, suatu malam sengaja melewati rumah Asih sepulang dari surau. Heli berhenti sejenak, menatap dari kejauhan. Dari balik jendela, tampak Asih duduk di lantai, menghadap ke arah cermin besar dengan lampu minyak redup. Rambutnya terurai menutupi separuh wajah. Bibirnya bergerak pelan tapi suaranya samar, seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Saat itu juga, angin bertiup kencang. Daun-daun bambu berdesir, dan Mbah Wiryo mendengar suara perempuan lain menjawab lirih dari dalam rumah. Suaranya halus tapi dingin. "Aku ning kene mbak yuk." Sejak malam itu, Mbah Wiryo tak pernah lagi lewat jalan itu. Namun bukan berarti Asih orang jahat. Beberapa kali, ia menolong warga. Saat anaknya Bu Murni panas tinggi tengah malam, Asih datang membawa ramuan daun yang entah dari mana asalnya. Setelah diminum, panas si anak turun seketika. Bu Murni bersyukur tapi juga heran. "Sampeyan ngerti dari mana obatnya, Ndok?" Tanya Bu Murni pelan. Asih hanya tersenyum. "Ibuku dulu sering buatkan untukku kalau aku demam. Ibuku masih sering ngelihat aku, walau cuma dari jauh." Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk Bu Murni berdiri. Seiring waktu, rumor tentang bahu Asih makin menjadi. Ada yang bilang bahu itu miring karena sering ditempeli arwah ibunya. Ada juga yang bilang itu tanda kutukan dari pesugihan. Laweyan, sebuah daerah tua di Solo yang terkenal dengan kisah kelam para juragan batik yang mengorbankan istri atau anaknya demi kekayaan. Orang-orang mulai menakut-nakuti anak kecil dengan nama Asih. "Cepet tidur, nanti didatengin Mbak Asih bahu Laweyan loh," kata mereka. Padahal Asih tak pernah berbuat jahat pada siapapun. Ia hanya sepi, sunyi, dan selalu terlihat seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sampai suatu hari, seorang pemuda bernama Joko datang mengantarkan air ke rumahnya. Joko dikenal rajin, ceria, dan agak bandel. Tapi entah kenapa, sejak pertama kali melihat Asih, wajahnya berubah. Ia sering datang ke rumah itu dengan alasan memperbaiki genteng, membetulkan pagar, atau sekadar menitipkan hasil panen. "Mas Joko, sampean ora usah repot-repot," kata Asih dengan suara pelan setiap kali Joko datang. "Ora apa-apa mbah, wong sekalian lewat. Lagi pula saya seneng bantu," jawabnya sambil tersenyum. Dari sanalah semuanya dimulai. Warga melihat mereka sering duduk di beranda sore-sore, membicarakan hal-hal kecil. Sesekali suara tawa Asih terdengar, suara yang lembut tapi jarang sekali muncul. Bagi Joko, Asih seperti misteri yang ingin ia pahami. Tapi bagi warga desa itu pertanda buruk. "Joko ojo kesengsem karo Asih, bahune kuwi ora lumrah. Bau Laweyan ngerti ora? Yen kowe tresna bakal cilaka," kata Mbah Rinem suatu malam di pos ronda. Tapi Joko hanya tertawa kecil. "Ama mbah, cinta ora kenal bahu," candanya. Namun setelah beberapa minggu, suasana mulai berubah. Joko sering terlihat murung, juga jarang datang ke sawah, dan kadang bicara sendiri. Ibunya pernah memergoki Joko berdiri di depan cermin sambil menyentuh bahunya sendiri, seperti menirukan sesuatu. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Asih bilang ini tanda kita cocok." Beberapa hari kemudian, warga menemukan Joko di tepi sungai. Tubuhnya mengambang, wajahnya membiru, dan matanya masih terbuka.
Di pundaknya ada bekas jari-jari kecil, seolah seseorang memegang erat dari belakang sebelum ia mati. Desa Gunung Sari berubah sejak hari itu. Suara gamelan yang biasanya terdengar dari rumah-rumah menjelang malam kini tak pernah terdengar lagi. Orang-orang menutup pintu lebih cepat, dan tak ada yang berani melewati rumah Asih. Mereka yakin kutukan Laweyan telah datang ke desa mereka. Tapi Asih tetap sama. Setiap sore ia masih berdiri di depan rumahnya dengan bunga melati di tangan, menatap ke arah hutan bambu, sambil berbisik pelan. "Wis bali durung, Le." Suaranya lembut tapi dingin, seolah bukan lagi pertanyaan, tapi panggilan untuk sesuatu yang tidak lagi hidup. Malam-malam berikutnya beberapa warga mendengar suara langkah kaki di sawah, padahal tak ada orang. Kadang terdengar suara perempuan menangis dari arah rumah Asih. Kadang terdengar tawa lirih, seperti suara dua orang yang sedang berbicara pelan. "Gunung Sari ora kaya bien maneh," ujar Mbah Wiryo suatu malam di surau. "Banyu dadi ora resik, padi dadi ora kuning. Kitandha yen kutukan wis melebu." Tak ada yang berani menanggapi, karena di luar surau, di bawah pohon Kamboja yang berbunga meski malam, tampak bayangan seorang perempuan berdiri. Bahunya miring ke belakang, rambutnya menutupi wajah, dan di tangannya menggenggam bunga melati putih yang meneteskan air. Tak air hujan atau air mata. Desa yang dulu penuh tawa kini hanya menyisakan sunyi. Dan semua orang tahu, sejak kedatangan Asih, desa Gunung Sari tidak lagi menjadi desa yang damai. Sejak Joko ditemukan tewas mengambang di sungai itu, suasana desa Gunung Sari tak pernah sama lagi. Sungai yang biasanya menjadi tempat anak-anak mandi sore, kini berubah jadi tempat yang dihindari semua orang. Airnya tampak keruh, dingin dan mengalir lebih lambat dari biasanya. Di tepian, daun-daun bambu bergoyang pelan seolah menunduk dalam duka. Warga berdatangan pagi itu memenuhi tepi sungai. Beberapa laki-laki mengangkat tubuh Joko dengan kain seadanya, sementara para ibu menutup mulut mereka, menahan jerit yang nyaris keluar. Wajah Joko membiru, bibirnya pucat, dan matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Padahal airnya cuma sepinggang, kata salah satu warga. Pak Lurah sampai menggeleng. "Anak sekuat Joko kok bisa tenggelam?" Tak ada yang menjawab, tapi dari sudut kerumunan Asih berdiri diam. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajahnya. Yoni tidak menangis, hanya menatap tubuh Joko yang terbujur kaku. Di tangannya masih ada bunga melati yang kelopaknya layu. Saat kain penutup wajah Joko mulai menutupi matanya, Asih melangkah pelan mendekat. Semua orang menatapnya dengan waspada. Beberapa mundur, seolah takut jika perempuan itu membawa hawa sial. Tapi Asih berlutut di dekat tubuh Joko, meletakkan melati di dadanya, lalu berbisik lirih nyaris tak terdengar. "Aku ora pengin ngilang ke kowe, Mas." Angin tiba-tiba berembus dingin. Dedawan di sekitar sungai bergetar, dan air bergolak perlahan seolah menjawab. Beberapa orang mengaku mendengar suara lirih perempuan menangis, tapi saat mereka menoleh, tak ada siapapun di sekitar. Malamnya, kabar kematian Joko menyebar cepat. Di pos ronda, para lelaki desa berkumpul, membicarakan kejadian itu dengan nada ketakutan. "Sudah kubilang jangan ada yang dekat-dekat sama Asih. Bahune kuwi ora lumrah, mbah rinem wae wis ngelingke," kata salah satu dari mereka. Tapi Joko nekat, timpal yang lain. Dan lihatlah sekarang, baru 2 minggu pacaran sudah mati. Sejak malam itu rumah Asih sepi. Tak ada lagi tawa, tak ada cahaya lampu minyak di terasnya. Tapi meski gelap, warga sering merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik jendela. Kadang terdengar langkah kaki pelan, seperti seseorang sedang berjalan di dalam rumah sambil menyeret kain panjang. Kadang terdengar suara melodi gamelan lembut dari kejauhan. Suara yang tidak pernah terdengar sebelumnya di desa itu. Beberapa hari setelah pemakaman Joko, Bu Murni yang rumahnya tidak jauh dari rumah Asih, bercerita bahwa setiap malam menjelang tengah, selalu terdengar suara perempuan menyanyi pelan. Nadanya sedih dan lirih, tapi entah kenapa terasa sangat menusuk hati. Suara itu kayak orang lagi ngelus kesedihan, katanya sambil meremas tangan. Kadang diselingi tangisan kecil, kadang cuman gumaman, tapi rasanya nembus sampai hati. Awalnya orang-orang berpikir Asih masih berduka, tapi lama-lama kejadian aneh mulai bermunculan di seluruh desa.
Anak-anak kecil tiba-tiba menjerit di tengah malam. Katanya mereka melihat bayangan seorang laki-laki berdiri di halaman rumah Asih. Wajahnya biru, matanya kosong, tubuhnya basah kuyup seperti baru keluar dari sungai. Ada pula warga yang melihat Asih berjalan sendirian di tengah sawah tengah malam, membawa lentera kecil dan bunga melati, seolah sedang mencari sesuatu. Suatu malam, Mbah Wiryo, yang terkenal bisa merasakan hal-hal gaib, memutuskan untuk mengintip dari jauh. Ia berdiri di bawah pohon mangga dekat pematang sawah, menatap ke arah rumah Asih. Lampu minyak di teras berkelip lemah, tapi cahaya di dalam rumah terang, berwarna kekuningan seperti nyala dupa. Melalui celah jendela, tampak Asih duduk bersimpuh di depan cermin besar. Di hadapannya ada sesajen bunga melati, kemenyan, dan kain batik laweyan bermotif parang rusak. Mbah Wiryo menahan napas. Ia tahu motif itu bukan motif biasa. Ciri sotif yang hanya digunakan dalam ritual tertentu. Motif yang dipercaya mampu membuka pintu antara dunia manusia dan dunia roh. Asih menatap cermin itu lama sekali. Lalu perlahan ia mulai bicara pelan. "Masen kowe iso ngrungokke aku to." Suaranya lembut tapi di sela-sela kata terdengar tangis tertahan. "Aku ora nyalahke sopo-sopo. Aku mung pengin kowe bali." Dan saat kata terakhir itu diucapkan, cermin di hadapannya berembun. Dari pantulan cahaya yang goyah, tampak bayangan samar seseorang berdiri di belakang Asih. Tinggi, kurus, dengan wajah yang hampir tak berbentuk. Mbah Wiryo buru-buru mundur. Dadanya sesak, keringat dingin mengalir. Ia tahu apapun yang dipanggil Asih malam itu bukan manusia lagi. Keesokan harinya kabar itu menyebar pelan-pelan. Tapi warga tak berani menegur Asih secara langsung. Mereka hanya memilih menjauh. Ibu-ibu yang dulu menyapa kini hanya menunduk saat berpapasan. Anak-anak dilarang bermain di dekat hutan. Bahkan suara ayam pun seperti enggan berkokok di pagi hari. Karena udara di sekitar rumah Asih terasa berat dan aneh. Panen tahun itu gagal. Hujan datang terus-menerus, sawah tergenang air. Dan padi yang biasanya tumbuh subur kini membusuk di batangnya. Pak Lurah mencoba menenangkan warga. Bilang ini hanya musim yang tak menentu. Tapi di balik kata-katanya sendiri ia merasa takut. Karena malam sebelum hujan besar pertama turun, ia melihat sesuatu. Dari jendela rumahnya yang menghadap ke sawah, ia melihat Asih berdiri di tengah pematang, diterpa hujan deras. Rambutnya menempel di wajah, bajunya basah kuyup tapi ia tidak bergerak sedikit pun. Di tangannya ada bunga melati putih yang mulai rontoh. Di belakangnya, samar-samar, tampak sosok bayangan laki-laki berdiri. Wajahnya pucat kebiruan. Sejak saat itu orang-orang makin yakin bahwa Asih membawa sial. "Desa iki ora bakal tentrem maneh yen Asih isih ana," kata Mbah Rinem pada pertemuan warga. "Hanek diusir piye Mbah?" tanya salah satu pemuda. Mbah Rinem hanya diam lama, lalu berucap pelan, "Ora gampang ngusir sing wis ora dewekan." Beberapa orang mencoba memberanikan diri mendatangi rumah Asih. Tapi begitu sampai di depan pagar, angin bertiup kencang, bau kemenyan menyengat, dan terdengar suara perempuan tertawa kecil dari dalam rumah. Tawa yang membuat siapapun ingin lari secepat mungkin. Suatu malam Bu Murni mendengar sesuatu dari arah rumahnya sendiri. Suara langkah kaki pelan melewati dapurnya. Disusul suara air menetes di lantai. Saat ia beranikan diri keluar, ia melihat jejak basah menuju halaman belakang. Ia mengikuti dengan hati-hati dan berhenti ketika melihat bunga melati segar tergeletak di atas sumur. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara lirih seperti seseorang bernafas pelan. Lalu suara itu berubah menjadi bisikan. "Mbok Murni, nyelimet no aku." Suara itu mirip suara Joko Bu Murni menjerit histeris dan pingsan di tempat. Setelah sadar, ia tak berani bicara banyak. Tapi malam itu warga lain juga mendengar suara yang sama. Suara orang meminta tolong dari arah sumur. Kejadian demi kejadian membuat seluruh desa dicekam ketakutan. Hewan ternak mati tanpa sebab. Air sumur berubah anyir, seperti bercampur darah. Beberapa warga bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang duduk di sisi ranjang mereka, menatap tanpa berkedip. Dan setiap kali mereka terbangun, di atas dada mereka selalu ada bunga melati yang belum layu. Namun Asih tetap tak pergi. Ia masih terlihat setiap pagi, duduk di beranda rumah sambil menatap ke arah sawah yang kini tergenang air.
Kadang ia tersenyum kecil, kadang menunduk lama sambil memeluk lutut. Pernah seseorang mendengarnya berbisik pelan, "Aku ora pengin ngilang ke sopo wae, aku mung pengin ditemani." Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Desa Gunung Sari seolah kehilangan napas. Tak ada lagi suara anak-anak bermain, tak ada suara gamelan. Hanya suara jangkrik dan desir angin di sela bambu. Tapi bagi yang peka, malam-malam itu terasa ramai. Ramai oleh sesuatu yang tak terlihat. Mbah Wiryo akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Asih lagi. Kali ini membawa kendi berisi air doa dan seikat daun kelor. Saat ia mengetuk pintu, suara dari dalam rumah pelan menjawab, "Melebu, Mbah." Padahal Mbah Wiryo belum menyebut namanya. Ia melangkah pelan ke dalam. Rumah itu gelap, tapi udara di dalamnya lembab dan beraroma melati busuk. Di sudut ruangan tampak Asih duduk membelakangi pintu. Rambutnya terurai, bahunya yang miring tampak jelas di bawah cahaya lampu minyak redup. "Asih," panggil Mbah Wiryo pelan. "Nak kowe kudu ninggal ke iki kabeh. Ora apik dolanan karo sing ora katon." Asih tidak menjawab. Ibi Hangsia menunduk, tapi pelan-pelan bahunya bergerak, seperti ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Lalu terdengar suara lirih, bukan dari mulut Asih, tapi dari arah bahunya sendiri. Suara itu berbisik, "Aku ora arep lunga, Mbah." Mbah Wiryo tersentak mundur, meneteskan air doa ke tanah, lalu cepat-cepat keluar. Yoye tahu, yang bersemayam di tubuh Asih bukan lagi manusia. Sejak malam itu Mbah Wiryo jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi. Dan sebelum meninggal ia sempat berucap satu kalimat, "Kutukane wis tanggi." Desa Gunung Sari benar-benar berubah. Panen tak pernah berhasil lagi. Air sungai makin keruh. Dan orang-orang yang lewat di dekat rumah Asih sering mendengar suara laki-laki memanggil namanya dari kejauhan. Tapi tak ada yang berani menoleh. Asih sendiri makin jarang terlihat di siang hari. Yoye lebih sering muncul menjelang senja, berdiri di depan rumah dengan bunga melati di tangan, menatap hutan bambu dengan tatapan kosong. Kadang terdengar suaranya pelan, hampir seperti doa. "Aku ora pengin kelangan maneh, Mas." Dan siapapun yang mendengar kalimat itu akan merinding. Karena malam-malam setelahnya, pasti ada saja warga yang jatuh sakit mendadak, atau kehilangan seseorang yang mereka sayangi tanpa sebab jelas. Seolah-olah, setiap kali Asih berbisik, kutukan itu mencari korban baru. Setelah kematian Joko, suasana di Gunung Sari tidak pernah sama lagi. Dulu setiap pagi terdengar suara ayam berkokok bersahutan. Ibu-ibu menumbuk padi, anak-anak berlarian ke sungai dengan tawa lepas. Tapi kini, udara desa itu seperti kehilangan nyawanya. Angin yang berembus dari arah hutan selalu membawa aroma lembab dan getir. Langit sering mendung meski musim kemarau belum berakhir. Padi yang tadinya menguning kini banyak yang busuk di batangnya. Dan di sawah air tergenang tanpa sebab jelas. Para petani mulai resah, berbisik-bisik di tepi pematang, menyebut satu nama yang sama, Asih. Desas-desus makin menjadi. Orang bilang, setelah Joko mati tenggelam, Asih sering terlihat berjalan di tepi sungai tengah malam sambil membawa lentera kecil. Rambutnya terurai panjang menutupi wajah, dan dari jauh tubuhnya seperti melayang. Beberapa pemuda yang nekat mengintip mengaku melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Sosok tinggi hitam tanpa wajah, menempel di punggung Asih seperti bayangan yang hidup. Sejak itu tak ada lagi yang berani mendekat ke rumahnya setelah matahari terbenam. Rumah Asih berdiri di tepi hutan, dikelilingi pohon bambu yang sering bergesekan dan mengeluarkan suara lirih seperti bisikan. Di malam yang sepi, kadang terdengar suara perempuan menangis pelan dari dalam rumah itu. "Kowe oholungga, ojo tinggal ke aku. Jangan pergi, jangan tinggalkan aku." Begitu kata orang yang kebetulan lewat dan mendengar, tapi tak ada yang berani memastikan apakah suara itu memang milik Asih atau sesuatu lain yang meniru suaranya. Panen pun gagal total tahun itu. Batang padi yang biasanya tegak dan subur, kini layu sebelum waktunya. Hujan turun tanpa henti selama 3 hari 3 malam, membuat jalanan becek dan sungai meluap. Anak-anak dilarang bermain jauh, dan malam-malam di Gunung Sari menjadi panjang serta menakutkan. Setiap kali petir menyambar, warga merasa seperti ada bayangan melintas di balik pepohonan dekat rumah Asih. Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk bertindak. "Kita ora iso meneng wae, iki wis ora lumrah.
Kita tidak bisa diam saja, ini sudah tidak wajar, katanya dalam rapat warga. Semua orang sepakat memanggil Mbah Wiryo. Dukun tua dari desa seberang yang terkenal bisa melihat hal-hal gaib. Mbah Wiryo datang sore hari, berjalan perlahan dengan tongkat kayu cendana di tangan. Tubuhnya sudah bungkuk tapi matanya tajam, seperti tahu sesuatu yang tidak diucapkan orang lain. Begitu langkahnya melewati batas desa, anjing-anjing langsung melolong panjang. Langit yang tadinya terang berubah mendung. Orang-orang bersembunyi di balik pintu, hanya mengintip dari celah dinding bambu. Saat Mbah Wiryo sampai di depan rumah Asih, suasana mendadak sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya daun-daun bambu yang bergoyang pelan. Pintu rumah Asih tertutup rapat, tapi dari dalam, samar terdengar suara seseorang bersenandung lagu Jawa lama. Suaranya lirih dan datar, seperti suara orang yang setengah tidur. Mbah Wiryo mengetuk pintu 3 kali, lalu berdiri diam. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba daun pintu terbuka pelan dengan suara berderit panjang. Asih muncul dari balik pintu. Rambutnya terurai, wajahnya pucat dan matanya tampak kosong. "Duhitas waktu apa?" Hanya menatap Mbah Wiryo dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Antara sedih, takut, dan pasrah. "Kowe ora dewekan." "Ndu," kata Mbah Wiryo pelan. "Kamu tidak sendirian, nak." Asih menunduk. Bibirnya bergetar, seolah ingin menjawab tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lalu ia perlahan mundur, menatap ke arah dalam rumah seperti sedang meminta izin pada sesuatu yang tidak terlihat. Mbah Wiryo menarik napas panjang, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan membacakan doa pelan. Tapi baru beberapa detik, angin berhembus kencang, pintu rumah terbanting, dan suara tangisan perempuan menggema dari dalam. Para warga yang mengintip dari jauh langsung berlari tunggang langgang, meninggalkan Mbah Wiryo sendirian di depan rumah itu. Setelah beberapa lama, Mbah Wiryo melangkah menjauh dengan wajah pucat. Dia tidak berkata apa-apa sampai akhirnya sampai di rumah Pak Lurah. Di depan warga yang menunggu, ia hanya berkata pelan, "Ana sing melu deweke, ora bisa lunga. Bahune kuwi dudu tanda biasa, ikut tanda beban." Ada yang mengikuti dia, tak bisa pergi. Bahunya itu bukan tanda biasa, itu tanda beban. Kata-kata itu membuat semua orang merinding. Sejak malam itu, warga semakin yakin bahwa Asih bukan perempuan biasa. Mereka mulai membuat batas tak terlihat. Anak-anak dilarang lewat jalan menuju rumahnya. Para lelaki diminta tidak menatap rumah itu terlalu lama. Dan setiap malam Jumat, warga membakar kemenyan di perempatan untuk menolak bala. Tapi rasa takut justru membuat mereka semakin terobsesi. Tradisi yang saya berani mencari tahu meski diam-diam. Seperti Warto, penjaga malam desa, yang suatu malam melihat bayangan perempuan berjalan di tengah sawah saat hujan turun. Ia mengira itu Asih dan mencoba mendekat. Tapi begitu jaraknya tinggal beberapa langkah, bayangan itu membalik. Warto terjatuh karena melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Bahu Asih tampak seperti membentuk tonjolan panjang ke belakang, seolah ada tangan lain yang menggenggam tubuhnya dari belakang. Sejak malam itu, Warto jatuh sakit, menggigil dan berhalusinasi, selalu berteriak, "Ana wong loro, ana wong loro." Ada 2 orang, sampai akhirnya meninggal 3 hari kemudian. Kabar itu menyebar cepat. Gunung Sari makin mencekam. Orang-orang kini tidak hanya takut pada Asih, tapi juga pada sesuatu yang menempel padanya. Setiap malam, dari arah hutan sering terdengar suara langkah pelan di atas tanah basah, diikuti aroma melati yang kuat. Kadang di bawah sinar bulan, terlihat sosok perempuan berdiri di tengah jalan, rambutnya menutupi wajah, bahunya miring, dan tubuhnya bergoyang perlahan seperti sedang menari tanpa musik. Pak Lurah beberapa kali mencoba mengusir Asih dari desa, tapi setiap kali rencana itu dibahas, selalu saja ada warga yang tiba-tiba sakit, jatuh, atau kehilangan sesuatu tanpa alasan, seolah ada kekuatan yang melindungi Asih dengan cara yang menyeramkan. Malam-malam di Gunung Sari menjadi masa di mana orang hanya berani berdoa pelan dan menatap tanah. Setiap orang mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang dulu mereka abaikan. Suara ketukan di jendela, bayangan yang menatap dari tepi hutan, dan bau melati yang muncul tanpa sebab. Semua tanda itu kini terasa seperti peringatan yang terlambat mereka sadari. Namun, di tengah ketakutan itu, ada sesuatu yang lebih menakutkan lagi.
Asih mulai sering terlihat berbicara sendiri di beranda rumahnya. Tangannya memeluk lutut, wajahnya murung, dan kadang ia tertawa kecil seolah mendengarkan seseorang yang sedang menenangkan hatinya. "Aku ra arep ngelarani sapa-sapa, aku mung pengen urip tenang. Aku tidak mau menyakiti siapapun, aku hanya ingin hidup tenang," bisiknya pelan. Tapi dari balik jendela rumah, warga yang kebetulan lewat bersumpah melihat bayangan lain duduk di sampingnya, memeluk bahunya dari belakang. Dan sejak saat itu, tak seorang pun lagi berani memanggil nama Asih dengan suara keras. Mereka hanya menyebutnya perempuan bahu laweyan, sosok yang katanya membawa sial, tapi entah kenapa justru terlihat seolah ia sendiri adalah korban dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Suara tangisan dari rumah itu terus terdengar setiap malam. Dan warga Gunung Sari tahu, selama suara itu belum berhenti, berarti kutukan itu masih hidup, menunggu korban berikutnya. Sore itu, langit Gunung Sari berwarna kelabu, seperti diselimuti debu tipis. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan wangi kemenyan dari rumah-rumah warga yang sedang menyalakan dupa untuk menolak bala. Di rumah Pak Lurah, suasana terasa berat. Para tetua desa duduk melingkar, wajah mereka muram. Di tengah mereka duduk Mbah Wiryo. Tubuhnya tampak lebih lelah dari biasanya. Tongkat kayu cendana yang selalu ia bawa bersandar di dinding bambu. Matanya sayu tapi tatapannya masih tajam, seolah sedang menyusun kalimat yang berat untuk diucapkan. "Aku wis eling Pak Lurah," ujarnya pelan. Suara seraknya membuat semua orang terdiam. "Aku wis ngerti sapa Asih tenan, lan saka ngendi asal kutukane. Aku sudah ingat Pak Lurah. Aku tahu siapa sebenarnya Asih dan dari mana asal kutukannya." Pak Lurah menegakkan tubuhnya. "Ngendi Mbah? Iki kabeh kudu ceto saiki. Warga wes ora tentrem maneh. Dari mana Mbah? Semua ini harus jelas sekarang." Te warga sudah tidak tenang lagi. Mbah Wiryo menunduk sebentar, mengusap janggut putihnya, lalu memulai cerita yang membuat semua yang hadir menahan napas. Dulu, sebelum Asih lahir, ibunya adalah seorang perempuan cantik bernama Sekar, asal Laweyan, Solo. Laweyan waktu itu terkenal dengan batiknya, juga dengan cerita-cerita gelap tentang pesugihan dan perjanjian leluhur. Sekar bukan orang kaya, tapi parasnya memikat siapapun yang melihat. Ia bekerja di rumah seorang juragan batik kaya raya bernama Raden Wiryawan. Juragan itu sudah beristri, tapi diam-diam jatuh cinta pada Sekar. Awalnya mereka hanya sekadar majikan dan pembantu, tapi lambat laun, hubungan itu berubah. Sekar jadi istri simpanan Raden Wiryawan, disembunyikan dari istri sahnya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga istri tua juragan itu, Nyi Surtina, perempuan yang dikenal keras dan ahli ilmu hitam. Kata orang, darahnya sendiri sudah bercampur dengan minyak pesugihan yang diwariskan dari leluhur Laweyan. Saat tahu suaminya berselingkuh, ia tidak mengamuk. Ia hanya tersenyum, mengambil sehelai kain batik motif parang rusak yang belum selesai ia tulis, lalu berkata pelan, "Yen kowe ngrebut bojo wong, awakmu bakal tak tandani. Ora mung kowe, tapi anakmu, turunanmu. Kalau kau merebut suami orang, tubuhmu akan kutandai. Bukan cuma kau, tapi juga anakmu dan keturunanmu." Malam itu, Sekar bermimpi aneh. Dalam tidurnya ia melihat dirinya berdiri di tengah sungai. Tubuhnya dibalut kain batik, dan bahunya terasa berat. Ketika ia menoleh, bahunya terlihat panjang ke belakang, seperti ditarik sesuatu yang tak terlihat. Sil menjerit tapi tak bisa bergerak. Saat terbangun, tubuhnya dingin, dan di bahunya ada bekas hitam membentuk garis miring panjang. Beberapa hari kemudian, Sekar hamil. Raden Wiryawan ketakutan dan mengirim Sekar pergi jauh dari Laweyan, menyuruhnya menetap di Gunung Sari agar aman. "Ngumpet di sana nganti kabeh reda," katanya. Tapi rupanya kutukan itu ikut terbawa bersamanya. Sekar melahirkan anak perempuan dan memberinya nama Asih. Bayi itu cantik, tapi bahunya tidak simetris, sedikit miring ke belakang seperti ada beban menempel di sana. Sekar tahu kutukan itu nyata. Ia membesarkan Asih sendirian di tepi hutan, berusaha melupakan masa lalunya. Namun setiap malam Jumat, ia sering terlihat duduk di beranda sambil menatap langit. Berbisik lirih, "Nyuwun pangapunten, aku ora sengaja. Mohon ampun. Kiwe tina sing ngeo." Ketika Asih beranjak dewasa, Sekar jatuh sakit.
Wajahnya semakin pucat, tubuhnya kurus dan ia sering mengigau. Bahu lawean, jangan nganti ditresnani wong. Bahu lawean, jangan sampai dicintai orang. Begitu bisikannya sebelum meninggal dunia. Sejak hari itu, Asih hidup sendirian. Mbah Wiryo berhenti bercerita sejenak. Tuna api dari lampu minyak di ruang itu bergoyang kecil, menimbulkan bayangan di wajah semua orang. Tak ada yang berani bicara. Lalu Mbah Wiryo melanjutkan dengan suara yang lebih pelan tapi tegas. Kutukan Nyi Surtinah ora gampang ilang. Dudu kutukan saka wong biasa. Iki saka garis darah lawean sing wis suwe urip bareng Kain, Warna lan getih. Kutukan Nyi Surtinah bukan kutukan biasa. Ibirting dari garis darah lawean yang sudah lama hidup bersama Kain, Warna, dan Darah. Pak Lurah menghela napas panjang. Jadi, kabeh iki salah warisan saka ibu nih? Jadi, semua ini warisan dari ibunya? Dudu salah, Pak. Jawab Mbah Wiryo, iki akibat. Saben wong duweni sing kudu ditanggung. Nanging ngesi ora salah. Deweke mung nyekel beban sing ora kudu dadi duweke. Bukan salahnya, Pak, ini akibat. Setiap orang punya sesuatu yang harus ditanggung. Tapi Asih tidak bersalah. Dia hanya memikul beban yang bukan miliknya. Beberapa warga tampak menunduk. Ada yang mulai merasa iba. Tapi rasa takut masih lebih besar dari belas kasihan. Mereka tahu, kutukan yang menurun dari darah lawean bukan hal yang bisa dihapus dengan doa saja. Malam itu juga, Mbah Wiryo memutuskan untuk pergi ke rumah Asih sekali lagi, sendirian. Jadi mompon dua segenggam bunga melati dan selembar kain mori putih. Ketika tiba di depan rumah, udara di sekitar terasa berat. Lampu di beranda redup, dan suara jangkrik tiba-tiba berhenti. Asih duduk di depan rumah memeluk lutut. Matanya sembab seperti habis menangis. Mbah, ku orangnya laki sopo-sopo, katanya pelan. Aku mung pengen urip normal kayak wong liyane. Mbah, aku tidak menyalahkan siapapun. Ku hanya ingin hidup normal seperti orang lain. Mbah Wiryo mendekat perlahan. Aku ngerti, Nduk. Nanging ana sing kudu kowe ngerti. Ibukmu sekar ora mati kanthi tenang. Ana sing niket roe. Aku tahu, Nak, tapi ada yang harus kau tahu. Ibumu sekar tidak meninggal dengan tenang. Anda yang mengikat rohnya. Asih menatap Mbah Wiryo dengan mata melebar. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Wiryo menunduk lalu menancapkan dupa di tanah. Asapnya mengepul berputar pelan ke arah rumah. Roh ibumu ora iso lunga marga sumpah Nyi Surtinah durung buyar. Bahumu iki, tandayan roh ibumu isinya ke awakmu. Deweke ora tega ninggal kowe. Nanging kehadiran yang gawe kabeh wong sing nyedak kowe cilaka. Roh ibumu tidak bisa pergi karena sumpah Nyi Surtinah belum putus. Bahumu ini, tanda kalau roh ibumu masih menggenggam tubuhmu. Ia tak tega meninggalkanmu, tapi kehadirannya membuat siapapun yang dekat denganmu celaka. Air mata Asih mengalir. Ia memedangi bahunya, seolah ingin mencabut sesuatu yang menempel di sana. Aku krungu suarane saben wengi, Mbah. Kadang nyebut jenengku, kadang mung nangis. Aku mendengar suaranya setiap malam, Mbah. Kadang memanggil namaku, kadang hanya menangis. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Iya, Nduk, kui dudu halusinasi. Kui ibumu. Deweke kelingan dosa lan ora iso tenang nganti kabeh iki rampung. Ya, nah. Itu bukan halusinasi. Itu ibumu yang mengingat dosanya dan tak akan tenang sampai semua ini selesai. Di luar, angin bertiup lebih kencang. Bambu di belakang rumah bergesekan, menimbulkan bunyi seperti rintihan panjang. Mbah Wiryo menutup matanya, membaca doa dalam hati. Asap dupa makin pekat, dan tiba-tiba di antara kabut asap itu, muncul siluet samar seorang perempuan berpakaian kebaya lawas. Rambutnya panjang, wajahnya samar, tapi dari bentuk tubuhnya terlihat jelas. Baunya miring ke belakang. Sama seperti Asih. Asih terisak. Ibu, siluet itu menatapnya dengan lembut, lalu perlahan mendekat. Tapi sebelum ia sempat menyentuh Asih, tubuhnya terguncang. Seolah ada sesuatu yang menariknya kuat-kuat ke arah belakang rumah. Dari arah hutan terdengar suara seperti kain disobek, dan tangisan panjang yang memilukan. Dupa di tangan Mbah Wiryo padam seketika. Ora gampang, Nduk. Roh ibumu dikuat nusaka janji sing wis lawas banget. Iki durung rampung. Tidak mudah, nah. Roh ibumu diperkuat oleh janji yang sudah sangat lama. Ini belum selesai. Malam itu Mbah Wiryo pulang dengan langkah gontai. Ia tahu, kutukan itu bukan hanya masalah Asih,
tapi juga warisan dendam dari masa lalu yang tidak bisa ditebus dengan air mata saja. Sementara itu, warga Gunung Sari mulai mendengar desas-desus baru. Ada perempuan berbaju kebaya lawas yang sering muncul di pinggir sungai saat tengah malam, berjalan pelan sambil menyisir rambutnya. Bau melati akan menyebar sebelum sosok itu menghilang, meninggalkan bekas tapak kaki yang selalu mengarah ke rumah Asih. Sejak saat itu, orang tidak lagi hanya menyebut Asih sebagai perempuan bahu laweyan, tapi juga anak dari kutukan laweyan, darah dan dendam yang diturunkan dari kain batik, juga yang cintain yang dikhianati, dan dari roh seorang ibu yang tak bisa pergi. Dan bagi Gunung Sari, malam-malam akan semakin panjang, karena rahasia masa lalu itu baru saja terbuka, tapi belum selesai. Pagi itu, udara di Gunung Sari sedikit berbeda. Kabut turun pelan di antara pematang sawah, menciptakan bayangan samar di balik batang-batang padi yang mulai tumbuh kembali. Warga desa masih hidup dalam ketakutan dan desas-desus, tapi kehidupan harus berjalan. Anak-anak tetap berangkat ke sekolah, meski mata mereka sesekali menoleh ke arah hutan di mana rumah Asih berdiri. Rumah yang sudah lama mereka sebut Omah Sing dikunci roh. Rumah yang dikunci oleh roh. Hari itu pula, datang seorang guru muda bernama Rangga. Dia baru saja dipindahkan dari kota kecil di Karanganyar untuk mengajar di SD Gunung Sari. Tubuhnya tinggi, rambutnya rapi, dan senyum yang ramah selalu tersungging di wajahnya. Dia punya cara bicara yang lembut, tak tergesa-gesa, membuat orang merasa nyaman berada di dekatnya. Warga menyambutnya dengan sopan, tapi banyak yang memberi peringatan. "Hati-hati nak guru," kata Pak Duku saat pertama kali menemuinya. "Ana wilayah sing ora kena dilewati sakwise maghrib. Aja nganti melebu alas ngarep omahe Asih. Hati-hati nak guru. Ada wilayah yang tidak boleh dilewati setelah maghrib. Jangan sampai masuk ke hutan depan rumah Asih." Rangga hanya tersenyum kecil. "Saya tidak percaya hal-hal begitu, Pak. Selama saya tidak ganggu siapapun, seharusnya tak ada yang ganggu saya." Pak Dukuh hanya mengangguk, tapi matanya menyiratkan kekhawatiran yang dalam. Sebab di desa ini, yang disebut tak percaya tahayul biasanya bukan orang berani, tapi orang yang belum tahu caranya takut. Hari-hari pertama Rangga berjalan lancar. Juni cepat akrab dengan murid-murid dan warga. Tapi suatu sore saat ia pulang melewati jalan setapak di dekat sawah, pandangannya tertuju pada sosok perempuan yang sedang berjalan di pematang. Langkahnya pelan membawa beberapa bunga kamboja di tangan. Rambutnya terurai panjang, menutupi sebagian wajah. Rangga berhenti. "Permisi Mbak, mau kemana?" Tanyanya sopan. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya cantik tapi murung, seolah kelelahan menanggung sesuatu yang berat. "Aku nyekel kembang kanggo ibuku," jawabnya pelan. Suaranya lembut, hampir tak terdengar. Rangga baru sadar perempuan itu adalah Asih. Perempuan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita warga. Tapi dari pandangannya tak ada sedikit pun yang tampak menyeramkan. Hanya kesepian, dingin, dan luka yang tak terucap. Hari berganti hari, Rangga makin sering melihat Asih. Kadang di tepi sungai, kadang di pasar kecil, dan kadang di depan rumahnya yang teduh di bawah pohon jati tua. Yusumi mulai berbicara dengannya, menanyakan kabar, bahkan membantu membawakan air atau kayu bakar. Desa mulai berbisik. "Wah, guru anyar kuwi wis kepincut karo Asih. Mbok menawad heweke ora ngerti. Yen Asih kuwi ora keno ditresnani. Tresna karo Asih kuwi podo karo golek pati dewe." Mencintai Asih sama saja mencari mati. Namun Rangga tak peduli. Ia bukan orang yang mudah percaya pada rumor. Ia percaya setiap orang punya hak untuk dicintai dan mencintai, termasuk Asih. Dia cuma perempuan biasa yang kesepian, bukan pembawa sial, katanya tegas saat seorang warga mengingatkan. Kedekatan mereka makin terlihat. Rangga sering datang ke rumah Asih sore-sore, duduk di beranda, berbincang tentang masa kecil, tentang ibunya, tentang hidup yang tak selalu adil. Si sesekali tersenyum, tapi senyum itu tak pernah sampai ke matanya. "Orang-orang takut padaku, Rangga," katanya suatu sore menatap sawah yang mulai gelap. "Padahal aku sendiri juga takut dengan diriku." Rangga menatapnya lembut. "Kamu nggak perlu takut, Asih. Selama aku di sini, nggak akan ada yang berani ganggu kamu." Asih tersenyum samar lalu berkata pelan, "Kadang sing nyerang aku iku dudu wong, Rangga.
Kadang yang menyerangku itu bukan manusia, Rangga. Rangga tak mengerti maksudnya, tapi ia tidak menanyakan lebih jauh. Ia hanya memegang tangan Asih sebentar, mencoba memberi rasa aman yang mungkin sudah lama hilang dari hidup perempuan itu. Namun sejak malam pertama Rangga sering ke rumah Asih, hal-hal aneh mulai terjadi. Warga mulai mendengar suara gamelan halus dari arah rumah Asih setiap tengah malam. Bunyinya lirih, seperti gamelan lawas yang dimainkan pelan di dalam kabut. Kadang suara itu diikuti suara perempuan bernyanyi dengan nada sendu. Lirilir, lirilir, tandurewus sumilir, tapi nadanya datar, seolah tanpa kehidupan. Di rumah Rangga sendiri, bunga kamboja yang ia bawa dari halaman sekolah tiba-tiba jatuh satu persatu dari vasnya setiap malam. Tak hanya itu, ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Asih duduk di tepi ranjang membelakanginya. Rambutnya panjang, menutupi seluruh punggung. Tapi di bahunya terlihat bayangan samar perempuan lain yang menempel, tanpa wajah, menangis tanpa suara. Rangga selalu terbangun dengan keringat dingin. Tapi setiap pagi, ia meyakinkan diri bahwa itu hanya mimpi karena kelelahan. Sampai suatu malam ia mendengar gamelan itu bukan hanya di mimpinya, tapi nyata samar dari luar jendela. Ia keluar, berjalan perlahan ke arah suara itu. Angin malam dingin menggigit kulitnya. Saat sampai di persimpangan jalan menuju rumah Asih, suara gamelan berhenti. Sunyi, hanya terdengar desir daun dan langkahnya sendiri. Lalu dari suara Sinhues, ia mencium bau melati yang sangat kuat. Di bawah pohon Kamboja, ia melihat Asih berdiri membelakanginya mengenakan kebaya putih. Asih, panggilnya. Perempuan itu menoleh pelan. Wajahnya pucat diterpa cahaya bulan, dan di belakang bahunya tampak siluet gelap samar, seperti seseorang sedang berpegangan di punggungnya. Rangga terpaku. Asih menatapnya dengan mata basah. Kowe ora kena tresnaku, Rangga. Kamu tidak boleh mencintaiku, Rangga. Suaranya lirih tapi tegas. Kenapa? Tanya Rangga pelan. Mergo saben wong sing tresna aku bakal hilang. Karena setiap orang yang mencintaiku akan hilang. Rangga melangkah mendekat, tapi tiba-tiba angin berhembus kencang. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Daun-daun berputar di sekitarnya. Dan dari arah hutan terdengar suara perempuan menjerit, panjang dan melengking. Asih menutup telinganya, berlutut di tanah. Ibu, wis cukup, Bu. Aku ora kuat maneh, Ibu. Sudah cukup, aku tidak kuat lagi. Rangga panik memeluk bahunya, mencoba menenangkannya. Tapi begitu ia menyentuh Asih, tubuhnya terasa dingin seperti es. Sekejap kemudian, dari balik tubuh Asih muncul bayangan perempuan lain. Berpakaian kebaya hitam, tanpa wajah, hanya rambut panjang yang berayun pelan. Suara tangisnya menggema di telinga Rangga, membuatnya jatuh tersungkur. Keesokan paginya warga menemukan Rangga pingsan di tepi jalan dekat rumah Asih. Tubuhnya menggigil, wajahnya pucat. Saat sadar, ia tidak bisa bicara beberapa jam. Ia hanya berulang kali berbisik. Dia menangis di bahunya. Dia nggak sendiri. Kabar itu membuat warga makin yakin bahwa kutukan bahu laweyan masih hidup. Mereka mendesak Pak Lurah agar Rangga dipindahkan secepatnya. Tapi Rangga menolak. Dia merasa Asih bukan sumber malapetaka, melainkan korban dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Rangga datang lagi ke rumah Asih. Wajah Asih tampak lebih lelah dari biasanya. Aku wis nyoba adoh, Rangga. Nanging dheweke ora gelem lunga. Aku sudah mencoba menjauh, Rangga. Tapi dia tidak mau pergi, katanya pelan sambil menatap bahunya sendiri. Rangga berlutut di depannya. Kalau begitu, biar aku yang bantu kamu, Asih. Aku nggak mau kamu terus disiksa seperti ini. Asih menatapnya lama, lalu meneteskan air mata. Tresnamu bakal mateni kowe, Rangga. Cintamu akan membunuhmu, Rangga. Namun Rangga tak goyah. Ia menggenggam tangan Asih. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, keduanya saling berjanji akan mencari jalan keluar bersama. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, udara di sekeliling mereka kembali dingin. Bayangan perempuan tanpa wajah itu muncul lagi di belakang Asih. Menunduk menangis, lalu menatap Rangga tanpa mata. Suara gamelan kembali mengalun, lembut namun mencekam. Asih menutup wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Sementara Rangga hanya bisa memeluknya erat.
Di luar angin malam mengaum membawa suara lirih yang seakan berasal dari dunia lain. Bahulaweyan ora kena tresna maneh. Bahulaweyan tidak boleh dicintai lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rangga mulai percaya bahwa ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Karena cinta yang ia anggap bisa menyelamatkan, justru sedang menariknya perlahan menuju jurang kutukan yang sama. Malam itu, langit Gunung Sari seperti diselimuti amarah. Petir menyambar tanpa jeda. Hujan turun dengan derasnya, mengguyur atap-atap rumah, dan memukul jendela dengan suara tak henti. Angin menderu dari arah utara, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Bau yang bagi sebagian warga sudah menjadi pertanda buruk. Tak ada satu pun orang yang berani keluar rumah malam itu. Semua pintu terkunci rapat, lampu dimatikan. Hanya suara gemuruh langit dan lolongan anjing yang terdengar bersahut-sahutan dari kejauhan. Namun di antara kegelapan dan ketakutan itu, ada satu sosok yang justru berjalan menembus hujan. Rangga. Tubuhnya sudah basah kuyup, tapi langkahnya mantap, matanya menatap lurus ke depan. Jorilam genggamannya yang membawa lampu petromax kecil yang bergetar di terpa angin. Malam ini aku harus tahu, gumamnya lirih. Sejak mimpi-mimpi buruk menghantuinya, sejak suara gamelan dan tangis perempuan, itu tak lagi berhenti di telinga, hatinya tidak tenang. Ia merasa ada sesuatu yang Asih sembunyikan. Sesuatu yang selama ini ia belum siap untuk tahu. Jalan menuju rumah Asih becek dan licin. Air hujan menggenang di pematang. Petir sesekali menyambar, membuat bayangan pepohonan menari di tanah basah. Rumah Asih terlihat samar di ujung jalan. Hanya tampak seperti siluet gelap di bawah pohon jati yang tua. Atapnya bocor di sana-sini, dan dari celah genteng tampak cahaya redup menyorot dari dalam. Rangga berhenti sejenak di depan gerbang bambu kecil yang sudah lapuk. Ia mengatur napas. Dalam dadanya ada rasa cemas bercampur nekat. Asih, panggilnya lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara hujan yang memukul genting dan desiran angin di antara daun. Ia mendorong pintu pagar itu perlahan, dan suara deritnya memecah kesunyian. Rumah itu gelap. Pintu depan terbuka sedikit, menampakkan cahaya kecil dari lampu minyak di dalam. Rangga melangkah masuk. Lantai kayu di bawah kakinya berderit. Bau lembab bercampur bunga Kamboja menyeruak ke hidungnya. Dewi memanggil sekali lagi, Asih. Aku Rangga. Kamu di rumah, kan? Tak ada sautan. Tapi dari arah dalam rumah terdengar suara halus seperti seseorang sedang menyisir rambut. Srek, 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 pelan dan teratur. Rangga mengikuti suara itu, melewati ruang tamu yang berantakan dan menuju ke kamar di ujung. Di sanalah ia melihatnya, Asih berdiri di depan cermin besar yang tampak tua. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajah dan bahunya. Di tangannya tergenggam sisir kayu kecil. Ia menyisir rambutnya perlahan tanpa menoleh. Gaun putih yang dikenakannya basah, menempel di tubuhnya. Cahaya lampu minyak bergetar, memantulkan bayangan Asih di cermin. Tapi sesuatu membuat Rangga tertegun. Bayangan itu tidak sepenuhnya sama. Bahu Asih di bayangan cermin tampak bergerak sendiri. Bergelombang pelan seperti ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Rangga mendekat, matanya tak berkedip. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Bau Asih tampak berdenyut, seolah di bawah kulitnya ada tangan lain yang sedang berusaha keluar. Asih. Suara Rangga bergetar, setengah takut, setengah tak percaya. Perempuan itu berhenti menyisir. Ia menunduk sesaat, lalu menatap ke arah Rangga lewat pantulan cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya penuh air mata. Mas Rangga. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Jangan dekat. Aku nggak mau kehilangan lagi. Rangga maju satu langkah. Asih, aku nggak peduli dengan kutukan atau apapun itu. Aku cuma mau bantu kamu. Asih berbalik pelan. Rambutnya tergerai, menutupi sebagian wajah. Tapi di bahunya, Rangga bisa melihat dengan jelas. Di bawah kulit putihnya ada sesuatu yang bergerak. Seperti wajah samar perempuan lain yang muncul dan tenggelam. Kulit bahu itu menegang lalu bergelombang. Si menjerit pelan, tubuhnya gemetar hebat. Wis, mas. Ojo menyedak. Sudah, mas. Jangan mendekat. Tapi Rangga tidak bisa menahan dirinya. Ia mendekat dan memeluk Asih erat. Saat itu juga lampu minyak padam. Dan ruangan tenggelam dalam gelap. Petir menyambar di luar. Menerangi sekejap wajah Asih yang berubah mengerikan. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya hitam pekat. Dan dari bahunya muncul bayangan wajah perempuan lain
menangis tanpa suara. Lalu terdengar jeritan panjang, melengking, membuat semua kaca jendela bergetar. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari segala arah, membuat rumah itu berguncang hebat. Langit seakan ikut berteriak. Di luar, anjing-anjing kembali melolong bersahutan, dan warga yang terbangun hanya bisa berdoa di balik pintu. Rangga memeluk Asih semakin kuat. "Aku ora bakal ninggal ke kowe, Asih. Aku tidak akan meninggalkanmu, Asih," teriaknya di tengah badai suara. Tapi tubuh Asih semakin dingin, dan dari bahunya sesuatu yang tak kasat mata mulai merambat ke tubuh Rangga. Bayangan hitam itu naik ke lehernya, ke wajahnya, hingga matanya perlahan memutih. Dalam kegelapan itu, suara perempuan lain terdengar, lembut tapi menusuk. "Tresna iki kudu bayar getih. Cinta ini harus dibayar darah." Hujan terus mengguyur hingga subuh. Tak ada yang berani keluar rumah malam itu. Tapi beberapa warga mengaku mendengar gamelan halus mengalun di antara petir dan hujan. Disusul suara tangis perempuan memanggil nama Rangga. "Ranggu." Pagi harinya, hujan berhenti. Udara terasa berat seolah sesuatu baru saja berakhir. Warga mulai keluar rumah satu persatu, berjalan menuju arah rumah Asih. Mereka berhenti di depan pagar bambu, menatap pemandangan yang membuat dada mereka serasa diremas. Di depan rumah, di bawah pohon jati, tergantung tubuh Rangga. Lehernya dililit kain batik laweyan berwarna hitam keunguan. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah sawah. Di dadanya terselip setangkai bunga kamboja yang masih basah. Asih tidak terlihat. Pintu rumahnya terbuka lebar, tapi di dalam kosong. Hanya cermin besar yang pecah di tengah, dengan retakan menyerupai wajah perempuan sedang menangis. Di lantai, ada bekas air yang membentuk jejak kaki menuju pintu belakang, lalu menghilang di antara lumpur. Pak Lurah datang paling akhir. Ia menatap tubuh Rangga lama, kemudian menghela napas berat. "Wis tak omongke, tresna karo bahu lawean ora ana sing slamet. Sudah aku bilang, mencintai bahu lawean tak ada yang selamat." Mbak Wiryo, yang juga datang bersama warga, berdiri di depan rumah sambil menatap cermin yang retak. Dia menutup mata membaca doa pelan. "Kutukane durung rampung," katanya lirih. "Roh iku isih kepengin sing ora kudune ditresnani." Kutukannya belum berakhir. Roh itu masih menginginkan cinta yang tak seharusnya ada. Sore harinya, jenazah Rangga dimakamkan di pemakaman desa. Langit mendung dan angin membawa aroma melati yang menyengat. Di antara warga yang menunduk, seseorang melihat sosok perempuan berbaju putih, berdiri jauh di antara pepohonan, menatap ke arah liang kubur dengan mata kosong. Jadi mereka mencoba mendekat, sosok itu sudah menghilang, hanya tersisa kelopak bunga kamboja yang jatuh perlahan di tanah basah. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Asih dengan suara keras. Rumahnya dibiarkan kosong, perlahan dimakan lumut dan waktu. Tapi setiap hujan turun deras, warga desa Gunung Sari masih mendengar gamelan samar dari arah sana, diiringi bisikan pelan dari dalam angin. "Aku ora pengin tresna maneh. Aku tidak ingin mencinta lagi." Dan setiap kali petir menyambar, di antara cahaya kilat, beberapa orang bersumpah melihat bayangan seorang perempuan berdiri di depan rumah itu. Rambutnya terurai, bahunya bergelombang, seolah masih menyimpan wajah lain yang menunggu kesempatan untuk kembali. Malam kutukan itu menjadi akhir bagi Rangga dan awal bagi legenda baru. Di Gunung Sari mereka menyebutnya kutukan bahu laweyan, kisah tentang cinta yang melawan takdir, dan tentang perempuan yang menanggung dosa dari cinta yang bukan miliknya. Jauh di dunia yang bewario de sinte yang tidak untuk diselamatkan, melainkan untuk dikubur bersama air mata dan darah yang menetes di malam hujan. Malam di Gunung Sari kembali menjadi senyap setelah bertahun-tahun penuh rumor dan bisik-bisik. Waktu berjalan, pepohonan tumbuh lebih lebat, dan rumah tua di tepi hutan tempat Asih dulu tinggal kini ditelan lumut dan daun kering. Atapnya bolong, dinding bambunya mulai rapuh, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tinggi hampir selutut orang dewasa. Namun bagi warga desa, rumah itu tetap menjadi tempat yang tidak boleh disentuh, apalagi dihuni. Mereka percaya roh Asih dan semua kutukan yang menempel padanya masih tertinggal di sana. Tahun demi tahun berlalu, banyak pendatang baru yang tak tahu kisah lama Gunung Sari. Salah satunya adalah seorang pedagang kain batik dari Solo bernama Darmawan.
Lelaki itu berumur sekitar 40 tahun. Berwajah teduh namun keras oleh perjalanan panjangnya berjualan dari kota ke kota. Yang mendengar kabar bahwa Gunung Sari adalah desa yang dulu makmur, dan ia berharap bisa menemukan pembeli baru di sana. Ia tidak tahu, langkahnya justru membawanya ke tempat yang seharusnya tidak ia datangi. Hari itu senja mulai turun ketika ia tiba di Gunung Sari. Langit keemasan berubah perlahan menjadi kelabu, dan kabut tipis mulai turun dari arah hutan. Warga yang melihat kedatangannya hanya menatap tanpa banyak bicara. Ketika Darmawan bertanya di warung kecil tentang tempat menginap, pemilik warung hanya menunjuk dengan jari ke arah jalan yang jarang dilalui orang. Ana oma kosong nang kana, wisue ora dienggoni. Yen kowe wani kono wae. Ada rumah kosong di sana sudah lama tak dihuni. Kalau kamu berani di sana saja. Darmawan menatap arah yang ditunjuk. Dari kejauhan samar terlihat rumah tua yang hampir tertutup ilalang. Ia tersenyum kecil, mengira warga desa hanya menakut-nakutinya. Wong desa masih percaya hal-hal begituan, gumamnya. Ia pun berjalan ke arah rumah itu dengan santai, membawa karung kain batiknya di pundak. Begitu sampai di depan rumah, hawa dingin langsung menyergap. Tidak seperti dingin biasa, tapi dingin yang terasa basah, menusuk tulang. Udara di sekitarnya seolah lebih berat, lebih pekat. Darmawan mendorong pintu bambu yang sudah lapuk, dan bunyinya berderit panjang. Dalam rumah itu, debu menebal di lantai. Jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut, dan aroma lembab menyeruak tajam. Ia menyalakan senter kecilnya, menaruh barang dagangan di meja kayu reot, lalu duduk sambil mengelap peluh. Lumayan buat semalam, katanya sendiri. Yuri menyalakan rokok kretek, menatap keluar jendela yang sebagian kacanya sudah pecah. Di luar, langit semakin gelap dan suara jangkrik bersahutan. Namun malam itu tidak seperti malam biasa. Saat jarum jam menunjukkan pukul 11, Darmawan terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu seperti seseorang sedang menangis pelan. Awalnya ia mengira itu suara angin lewat celah dinding. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Tangisan perempuan lirih terputus-putus datang dari arah kamar depan. Darmawan menelan ludah. Mungkin cuma suara tikus atau hujan menetes, pikirnya. Tapi ketika ia menyorotkan senter ke arah pintu kamar, tangisan itu berubah menjadi bisikan. Suara lembut perempuan berdesir di udara, seperti dekat sekali di telinganya. Mas, tokolunga. Mas, jangan pergi. Tubuh Darmawan merinding. Ia berdiri perlahan melangkah ke kamar depan. Pintu kamar itu setengah terbuka, dan dari celahnya terlihat cahaya remang. Seolah ada lampu minyak menyala di dalam. Ia mendorong pintu itu perlahan. Dan saat sinar senter menembus kegelapan, udaranya serasa berhenti mengalir. Di dalam kamar, duduk seorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Memakai kain batik lusuh berwarna coklat keunguan. Ia memeluk selembar kain batik tua dengan erat, seperti sedang menenangkan diri. Rambutnya menutupi hampir seluruh tubuhnya, dan bahunya tampak kurus pucat, tapi tidak lagi miring seperti yang diceritakan warga. Perempuan itu mendongak pelan, menatap Darmawan dengan mata basah. Wajahnya cantik tapi penuh duka, seperti menyimpan ribuan kesedihan. Panjenengan sopo? Anda siapa? Tanya Darmawan gemetar. Perempuan itu tersenyum samar. Aku singisi kene, aku. Yang masih di sini. Suaranya lembut tapi menggema aneh, seperti datang dari dua arah. Darmawan menelan ludah, menatapnya dengan mata melebar. Sampeyan, asih, tanyanya akhirnya. Suara hampir tak keluar. Perempuan itu memejamkan mata, air matanya menetes perlahan ke kain batik yang dipeluknya. Kutukan iki, ora amarga bahuku mas, bisiknya pelan. Tapi amarga aku, sing mateni wong-wong kuwi. Kutukan inian bukan karena bauku, Ma, tapi karena aku yang membunuh mereka. Darmawan terpaku. Membunuh? Asih mengangguk pelan. Suaranya bergetar, tapi tatapannya kosong seperti berbicara kepada masa lalu. Aku tresna karo wong-wong kuwi. Joko, Rangga. Kabeh wong sing tau marani aku. Tapi saben deweke pengin lunga, aku ora kuat. Aku pengen deweke tetep, pengen ana sing nyandangi kesepian iki. Aku wis dikhianati biyen, ditinggal ibu, ditinggal wong sing tak tresnani. Aku ra iso kelangan maneh. Aku mencintai mereka.
Tapi setiap kali mereka ingin pergi, aku tidak sanggup. Aku sudah dikhianati dulu, ditinggal ibu, ditinggal orang yang kucintai. Aku tak bisa kehilangan lagi. Tangisnya pecah. Ia meremas kain batik itu semakin erat. Dari dekat, Darmawan bisa melihat motif batik laweyan di kain itu. Motif parang rusak yang warnanya sudah pudar. Kain itu seolah menjadi saksi dari segala hal yang pernah terjadi. Asih. Darmawan mencoba mendekat, tapi langkahnya tertahan. Udara di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Senter di tangannya bergetar, cahayanya redup, lalu mati. Dalam kegelapan, hanya suara napas Asih yang terdengar, berat dan terputus. Lalu perempuan itu kembali berbisik. Kali ini dengan nada seperti menyesal namun juga pasrah. Aku ora pengen mateni sapa-sapa, tapi saben tresna teka roh iki tangi. Deweke ora gelem lunga, deweke sing nyekel aku, sing gawe bahuku dadi kaya ngono. Aku tak ingin membunuh siapapun, tapi setiap cinta datang roh itu bangkit. Dia yang menggenggamku, yang membuat bahuku seperti itu. Darmawan menyalakan senter cadangan dari sakunya dengan tangan gemetar. Dan ketika cahaya kembali memenuhi ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tersangkut di tenggorokan. Bahu Asih memang tak lagi miring. Tapi dari balik kulitnya yang pucat, tampak dua tonjolan kecil bergerak pelan, seperti tangan mungil yang menekan dari dalam. Lalu pelan-pelan, dari bawah kulit itu muncul bentuk yang jelas. Dua tangan kecil, hitam licin mencengkeram pundak Asih dari dalam tubuhnya sendiri. Darah Darmawan serasa berhenti. Asih menatapnya dengan mata yang kini berubah gelap. Air matanya berhenti mengalir, bibirnya bergetar. Iki, hukuman mas. Tangan-tangan Wongsing tak tahan supaya ora lunga. Deweke kabeh isi keneh, neng jero aku. Ini sih hukuman mas, tangan-tangan mereka yang kutahan agar tak pergi. Mereka semua masih di sini, di dalam aku. Darmawan mundur, terpeleset ke lantai. Senter terjatuh. Cahayanya menyorot dinding kamar, dan di sana tampak noda merah kecoklatan. Itu yang membentuk jejak tangan, banyak sekali tumpang tindih. Seperti orang-orang yang berusaha keluar tapi gagal. Tangisan berubah menjadi tawa. Asih tertawa lirih, aneh, tapi di sela tawanya terdengar suara lain. Suara laki-laki dan perempuan, banyak, bersahutan, seperti berasal dari dalam tubuhnya. Pada nang kene, pada ora lunga. Mereka semua di sini. Mereka tidak pergi. Darmawan menjerit, berlari sekuat tenaga ke arah pintu. Ia hampir terjatuh beberapa kali karena lantai licin oleh air hujan yang merembes. Saat mencapai pintu depan, ia menoleh sekali lagi, dan pandangan itu akan menghantui hidupnya selamanya. Asih berdiri di depan cermin besar yang retak, rambutnya terurai, wajahnya kini seperti dua wajah yang tumpang tindih, dirinya sendiri dan wajah-wajah orang yang pernah dicintainya. Dari bahunya, dua tangan kecil mencengkeram kuat, seolah menahan tubuhnya agar tidak pergi, dan di cermin, bayangannya tampak berbeda. Lebih tinggi, lebih gelap, dengan banyak tangan menjulur keluar dari punggungnya. Mas, suara itu memanggil pelan, tapi menggema seperti datang dari ujung dunia. Aja lunga, kene wae bareng aku. Jangan pergi, di sini saja bersamaku. Darmawan menjerit dan kabur keluar rumah. Hujan deras kembali turun, membasahi tanah. Ia berlari menembus sawah, tidak menoleh ke belakang lagi. Tapi di tengah suara hujan dan napasnya yang terengah, ia mendengar alunan pelan, gamelan halus, samar, tapi jelas. Nada-nadanya seperti menyambut, menari di antara rintik air dan angin malam. Keesokan paginya, warga menemukan Darmawan pingsan di jalan desa, tubuhnya menggigil, matanya kosong menatap langit. Saat dibawa ke rumah Pak Lurah dan disadarkan, ia hanya bisa berkata lirih, "Bahu itu bukan kutukan. Itu penjara bagi arwah yang ia cinta." Setelah itu ia tak pernah lagi bicara tentang malam itu. Ia meninggalkan desa sebelum matahari terbenam, meninggalkan semua dagangannya dan tak pernah kembali lagi. Sejak malam itu warga Gunung Sari kembali mendengar gamelan halus dari arah sawah setiap kali bulan purnama tiba.
Kadang diiringi suara perempuan bernyanyi dengan nada lirih, seolah meninabobokan seseorang. Dan jika angin membawa aroma melati, serta terdengar suara lirih memanggil Mas Rangga, warga segera menutup pintu dan memadamkan lampu. Rumah itu tetap berdiri di sana, menunggu, seperti menatap siapapun yang berani mendekat. Dan dalam setiap hembusan angin malam, ada bisikan lembut yang selalu terdengar sama. Kutukan iki dudu saka bahu, nanging saka tresna sing ora iso mati. Kutukan ini bukan karena bahu, tapi karena cinta yang tak bisa mati. Dan di antara suara gamelan yang samar itu, selalu ada tawa kecil. Suara perempuan yang bahunya kini lurus sempurna, tapi dari dalam tubuhnya, dua tangan kecil masih mencengkeram kuat, menjaga agar ia tak pernah sendiri lagi.